mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Demikian juga dengan Swambara Budura, Paman. Candi itu juga sangat megah dan sangar. Aku melihat sesuatu. Sesuatu, Paman? Iya, nampaknya ada orang lain selain kita yang berada di candi ini. Kisanak melihat apa? Meski sekilas, aku melihat ada percik cahaya api di sebelah sana. Aku juga melihat hal itu. Kalau begitu, mari kita gitari dari sebelah kiri. Candi Prambanan memiliki 3 buah candi utama yang berada di tengah-tengah, dikelilingi oleh candi-candi kecil yang tak terbilang jumlahnya, hingga tempat itu memungkinkan untuk bermain petak umpet. Dengan berjalan hati-hati, keempat orang itu mendekati suatu tempat, di mana di sana sempat terlihat percikan cahaya. Akhirnya mereka melihat seseorang di dekat sebuah lampu oncor. Seorang gadis, Paman. Benar, Mas. Paman mengenalnya? Sangat mengenalnya. Dia tentu bibi Tawang Alun. Iya, dia memang Tawang Alun. Tawang Alun, apa yang kau lakukan di sini? Tawang Alun, apa yang kau lakukan di sini? Kamu, Bo? Dengan siapa kau? Dengan ayah dan 2 orang tamunya. Lihat itu mereka. Kau sedang melakukan sesaji? Iya, aku tengah melakukan sesaji, memuja doa untuk mendiang ayahku. Aku menjemputmu, Tawang Alun. Siapa yang menyangka ketika kami berbelok ke candi ini, kau justru berada di sini. Nampaknya kau sampai lupa waktu, Nduk. Saat ini sudah mendekati tengah malam, dan kau masih berada di sini. Nampaknya kau masih belum bisa mendamaikan hatimu, Nduk. Aku ingin sekali membalas dendam, Paman. Aku ingin sekali membalas kematian ayahku. Kami berdua tidak mampu menghadapi Panji Sabrang itu. Bagaimana kau akan membalas dendam? Aku akan menuntut ilmu, Paman. Aku akan mencari guru yang sakti mandraguna, yang akan menjadikan aku sakti mandraguna pula. Dengan cara itu, aku akan menuntut balas. Janganlah hal itu terlampau merepotkanmu, Tawang Alun. Jangan sampai hal itu justru menyiksa batinmu. Kau harus berusaha mengenyahkan dendam itu. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya, Paman? Ayahku mati. Bagaimana caranya aku melupakannya, Paman? Memang sulit. Namun jika kau mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, aku berharap kau bisa menggunakan nalar yang bening. Ayo, Tawang Alun, kita tinggalkan tempat ini. Tawang Alun, aku sangat bisa mengerti kesedihanmu. Mari kita tinggalkan tempat ini. Tawang Alun yang duduk bersimpuh di depan sesaji di dekat obor yang menyala tersendat-sendat itu, kemudian bangkit berdiri. Badrawati dan Lare Angon melihat gadis yang sedang dirundung kesedihan itu memiliki wajah yang cantik. Mereka kemudian keluar dari pelataran candi menuju ke arah barat, melintasi sebuah sungai. Di sanalah, di seberang sungai itu, mendiang Haryo Panular pernah tinggal. Paman. Ada apa, Badrawati?
Paman melamunkan sesuatu. Paman diam bagaikan patung. Paman memandang ke sebuah arah dengan tatapan mata yang kosong. Paman pasti sedang berpikir keras. Atau kalau tidak sedang berpikir keras, Paman tentu sedang melamunkan sesuatu. Tidak. Paman mencoba ingkar. Akan tetapi, aku tahu jika Paman sedang melamunkan sesuatu, Paman nampaknya tengah memikirkan gadis itu, bukan? Aku melamunkan gadis itu. Apakah dugaanku salah, Paman? Atau Paman sedang memikirkan hal lain? Aku ilah, Paman. Paman sedang memikirkan gadis itu, bukan? Aduh, bagaimana kau bisa tahu aku memikirkan gadis itu, Badrawati? Kita berjalan bersama-sama telah beberapa hari lamanya, Paman Lare Angon. Aku nyaris mengenal luar dalam setiap kebiasaan Paman. Dan Paman melakukan suatu hal yang tidak biasa. Terlalu kau. Tapi dugaanku benar, bukan? Iya, dugaanmu benar. Aku memang sedang memikirkannya. Kalau gitu, Paman tentu sedang kasmaran dengannya. Ambil saja dia sebagai istri, Paman. Omongan apa itu? Kau masih bocah, Badrawati. Apa yang kau ketahui tentang kasmaran, ha? Paman tidak sedang berangan-angan mempunyai istri cantik? Kau masih bocah, Badrawati. Apa pula yang kau ketahui tentang seorang istri? Kelak kalau aku sudah dewasa, aku tentu juga berangan-angan mempunyai seorang istri yang cantik. Aku berangan-angan berjalan-jalan di tempat yang indah bersama istriku sambil bergandengan tangan. Aduh, kau bocah gila, Badrawati. Dengar, kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk memikirkan seorang istri, Badrawati. Mengapa, Paman? Kita hanya boleh memikirkan dan memusatkan perhatian untuk menyelamatkan bayi keramat itu. Bayi keramat? Ya. Paman menyebutnya bayi keramat. Ya. Bukankah kenyataannya memang demikian? Bayi itu bayi keramat, sangat keramat. Paman menyebutnya keramat dengan perasaan jengkel nampaknya. Oh, tidak. Kalau ada perasaan semacam itu, Paman, kita harus membuangnya jauh-jauh. Kita harus melindungi adik bayi itu dengan ikhlas. Lagi pula, aku tidak sependapat dengan Paman bahwa kita harus memikirkan bagaimana melindungi adik bayi tanpa memikirkan yang lain. Hal itu justru keliru, Paman. Paman boleh memikirkan kebutuhan Paman sendiri. Aku merestuinya, Paman. Hush, bicara apa kau? Aku merestui jika Paman menyimpan rasa suka kepada bibi Tawang Alun itu. Ada baiknya Paman merasakan bagaimana mempunyai istri sebelum nantinya Paman mati. Aduh, bicaramu semakin ngeladrah tidak karuan, Badrawati. Di mana kedua tamu kita itu, Galutitis? Mereka berada di tepi sungai depan, Ayah, menikmati indahnya malam, gemerlapnya bintang-bintang di langit. Siapakah sebenarnya mereka itu, Paman? Mereka orang-orang yang luar biasa, Tawang Alun. Yang masih bocah. Meski dia hanya seorang bocah, akan tetapi dia sudah memiliki ilmu kanuragan yang luar biasa dan tinggi. Aku harus mengatakan bahwa aku sendiri bukan lawan dari bocah itu. Paman tidak sedang bercanda? Tidak, Tawang Alun. Aku mengatakan yang sebenarnya. Mengapa cambuk perguruan Paman berada di tangannya? Aku sengaja menitipkan benda itu padanya. Apa alasannya, Paman? Cambuk sifat kandel milikku akan lebih dahsyat dan berguna berada di tangan bocah yang bernama Badrawati itu. Bocah itulah nantinya yang akan membalaskan dendammu kepada lelaki bertembong bernama Panji Saprang itu. Dia akan membalaskan dendam kita, Paman? Iya. Paman mengupahnya? Tidak, Tawang Alun. Lalu? Kedua orang itu memang mempunyai urusan dengan Panji Saprang. Kedua orang itu memiliki Raja Kalacakra. Maka demikianlah, meski dengan agak samar, Ki Gerung kemudian bercerita tentang siapa Lare Angon, siapa pula Badrawati, serta berbagai kemungkinan yang sedang mereka hadapi. Tawang Alun menyimak cerita itu dengan seksama.
Mereka akan pergi ke sarang Panji Sapran itu, Paman? Iya. Paman juga? Aku mengantarkan mereka. Aku ikut, Paman. Jangan, Tawang Alun. Tidak, Paman. Mohon Paman jangan mencegah keinginanku. Aku ikut. Aku ingin melihat orang macam apa yang telah membunuh ayahku itu. Tidak bisa, Tawang Alun. Aku mengajak Galuh Titis justru agar kau bersama-sama dengannya di Sekarjati. Tidak. Aku tidak bisa dicegah, Paman. Aku harus ikut Paman pergi ke Mentahok. Kalau Tawang Alun ikut, maka dengan sendirinya aku juga ikut, Ayah. Kau malah ikut-ikutan, Galuh Titis. Ya, tergantung kepada Tawang Alun. Aku mohon, Paman, jangan mencegahku. Aku ingin ikut ke hutan Mentahok, Paman. Aku ingin melihat seperti apa wujud orang yang telah menyebabkan kematian ayahku itu, Paman. Jika kau ikut, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Justru karena kau menyimpan dendam setengah mati, Tawang Alun. Sebaiknya seperti yang aku rencanakan. Kau bersama Galuh Titis kembali ke Sekarjati. Tidak, Paman. Aku harus ikut. Paman jangan mencemaskan aku. Aku ikut, Paman. Kau memang kepala batu, Tawang Alun. Namun baiklah. Tetapi yang menentukan apakah kalian berdua boleh ikut atau tidak adalah kedua tamu kita itu. Aku hanya sekedar mengantarkan mereka. Nah, itu mereka. Tawang Alun menundukkan wajahnya. Ternyata dia tidak berani mengutarakan keinginannya untuk ikut. Demikian Larek Angon dan Badrawati telah berada di hadapannya. Ki Gelung Keling merasa heran melihat wajah Larek Angon dan Badrawati yang sepertinya sedang memperhatikan sesuatu dengan seksama. Ada apa, anak Mas Larek Angon? Apakah Paman tidak merasakan adanya sesuatu? Apa yang anak Mas maksud? Silakan Paman memperhatikan udara yang mengalir ini. Mungkin Paman akan menemukan sesuatu yang tidak wajar. Udara yang mengalir? Benar, Paman. Apakah sirap? Ya, jika sirap, pada kenyataannya aku tidak merasa diganggu oleh rasa kantuk, Paman. Apapun yang mengalir di udara ini, yang jelas ada yang sedang bermain-main dengan kita, Paman. Nah, Paman merasakan. Iya, kau benar, anak Mas Larek Angon. Aku menemukan sesuatu. Sesuatu apa, Ayah? Aku tidak merasakannya. Pusatkan segenap perhatianmu, Galuh Titis. Kau akan menemukan. Iya, baik, Ayah. Perlahan namun pasti, sesuatu bagai mengalir di udara. Ki Gelung Keling merasa heran karena sesuatu yang berhasil diketahuinya itu bukan sejenis sirap yang menyebabkan sasaran yang ditujunya dililit rasa kantuk. Namun sesuatu yang mengalir melalui udara itu memang membuat gerah. Badrawati menjadi tidak telaten. Bagaimana, Paman? Ada orang sedang bermain-main dengan kita. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Kita menunggu orang itu menampakkan diri? Iya, kita tunggu sampai orang itu muncul, Badrawati. Aku tidak telaten, Paman. Aku akan mencarinya. Jadi, kita cari orang itu. Ya, baik. Ya. Bagaikan bayangan hantu, Badrawati dan Larek Angon melenting dan langsung lenyap di telang kegelapan malam. Berturut-turut Ki Gelung Keling, Galuh Titis dan Tawang Alun meloncat pula menyusulnya. Beberapa saat mereka berlari susul menyusul. Namun beberapa saat kemudian mereka kehilangan jejak. Gila. Kemana mereka, Paman? Pusatkan perhatian kalian dan janganlah bertindak gegabah. Sebenarnya apa yang telah terjadi, Paman? Siapa yang sedang bermain-main dengan permainan aneh itu? Dengar. Keluarlah di sana. Kalau kau merasa berkepentingan denganku. Keluarlah dan jangan hanya bermain petak umpet.
Aku tahu kau berada di sekitar tempat ini. Keluarlah dan marilah kita berbicara. Oh, Paman! Hei, ya. Hop. Kurang ajar. Ya! Ya. Oh, Badrawati, gunakan cambukmu. Ya! Ya! Bukan main. Ini benar-benar hujan pisau terbang. Untuk apa permainan yang tidak lucu ini? Ayo, siapapun kau, keluarlah. Dan kita buat permainan yang lebih seru lagi. Orang itu sudah pergi, Badrawati. Tadi sempat aku melihat sosok tubuh yang berkelebat menjauh. Gila. Lalu, apa maksudnya ia menyerang kita? Apa yang dikehendakinya? Kita tidak tahu. Apa orang itu bermaksud mengukur kemampuan kita? Oh, lihat. Apa yang menancap di pohon itu, Badrawati? Badrawati memperhatikan arah yang ditunjuk Lare Angon dengan lebih seksama. Sebuah pisau menancap pada kayu sawo kecil. Namun yang menarik perhatian Lare Angon dan Badrawati justru sebuah gulungan yang terikat pada gagang pisau itu. Badrawati segera mencabut pisau itu. Sebuah gulungan kulit kambing, Paman. Bukalah. Apa isinya? Baik. Nampaknya sebuah pesan yang ditunjukkan kepada kita, Paman. Terdapat sebuah tulisan pada lembaran kulit kambing ini. Oh, bacalah. Api abadi di Nusa Kambangan. Api abadi di Nusa Kambangan? Ya, api abadi di Nusa Kambangan. Apa maksudnya? Sebuah undangan untuk kita. Oh, apakah tidak ada tulisan yang lain, Badrawati? Tidak, Paman Lare Angon. Orang gila yang tidak mempunyai pekerjaan. Sepi itu mengalir membawa udara dingin. Bulan sepenggal terbang di langit menyusup di antara mega-mega yang berarak ke utara. Sejenak kemudian sepi itu pecah oleh suara semak belukar yang disibakan. Ki Gelung-Keling bersama Galuh Titis dan Tawang Alun datang mendekat. Lare Angon masih tetap memegang sebuah pisau dan selembar kulit kambing. Bagaimana, anak mas? Apa yang terjadi? Orang yang tak dikenal menghujani kami dengan pisau-pisau terbang yang Maksud membunuh anak mas? Mereka bersungguh-sungguh dengan pisau-pisau terbangnya itu. Artinya jika pisau terbang itu sampai menggapai tubuh, akan menyebabkan terluka dan bahkan mungkin terbunuh. Tetapi mereka meninggalkan ini, Paman. Apa itu, anak mas? Sebuah lembaran kulit kambing dengan sebuah tulisan. Ini, lihat, Paman. Api abadi di Nusa Kambangan. Paman tahu artinya? Tidak, anak mas. Tapi bahwa tempat yang disebut adalah Nusa Kambangan merupakan sesuatu yang menarik. Nusa Kambangan. Kau sedang merenungkan sesuatu, Badrawati? Aku sedang berpikir sesuatu, Paman. Tapi entahlah, bisa saja aku keliru. Apa yang kau duga? Paman masih sempat melihat siapa orang yang telah melempari kita dengan pisau-pisau terbang tadi. Tidak, Badrawati. Orang itu hanya nampak sebagai sosok yang tidak jelas. Ia berkelebat cepat sekali. Maksudku, ia lelaki atau perempuan? Tidak jelas. Mengapa? Paman perhatikan pisau itu dengan baik. Paman akan menemukan sebuah ciri-ciri khusus. Apakah kau merasa menemukan sebuah ciri khusus, Badrawati? Iya. Ada ukiran pada gagang pisau yang menandai. Ukiran inikah yang kau maksud? Benar, Paman. Katakanlah, Badrawati, apa artinya? Aku menduga pisau-pisau ini tentu milik seseorang yang mempunyai sebuah perguruan bernama Wijara Kandangan. Paman pernah mendengar nama perguruan yang aku maksud itu? Iya. Oh, dia ada di sini. Diakah yang melakukan? Mungkin iya. Akan tetapi mungkin juga dugaanku keliru.
Namun, aku sangat mengenal pisau ini dengan ciri-cirinya seperti ini. Entah jika ternyata ada pihak lain yang menggunakan pisau seperti ini. Itu pun rasanya tak mungkin, Paman. Maaf, anak mas. Siapakah yang sedang anak mas perbincangkan itu? Atau di manakah letak perguruan Widara Kandangan itu? Widara Kandangan adalah sebuah perguruan yang sudah punah, Paman. Ya, punah tak berbekas sama sekali. Konon kabarnya, perguruan itu berantakan tidak bersisa. Adalah karena perbuatan Durga Prabandari yang memiliki 3 buah mata itu. Lantas, siapa pimpinan perguruan itu? Dewi Pinaka Swasti Ratu. Jawaban itu cukup membuat Ki Gelung Keling, Galuh Titis, dan Tawang Alun menjadi terkejut. Serentak mereka saling berpandangan, dan serentak bagaikan bersepakat pula, mereka saling mengangguk-angguk. Badrawati merasa gelisah. Dia memandang ke arah kegelapan malam. Sekali. Temuan ini sungguh-sungguh menarik. Bagaimana menurutmu, Badrawati? Bila benar yang melakukan tadi adalah Bibi Pinaka, tentu ia telah memberikan sebuah petunjuk kepada kita. Api abadi di Nusa Kambangan. Berarti kita memang harus pergi ke Nusa Kambangan. Lalu ada apa di sana? Tapi bagaimana kalau pelempar pisau itu bukan dia? Juga tetap merupakan sebuah hal yang menarik. Api abadi di Nusa Kambangan itu tetap merupakan sebuah hal yang sangat menarik. Iya, benar demikian, Paman. Api abadi di Nusa Kambangan. Apa artinya? Api abadi. Apakah artinya di sana ada kobaran api yang tidak pernah padam untuk selamanya? Berkobar sepanjang hari. Aku akan melakukan sesuatu. Apa? Mohon Paman dan semuanya menunggu di sini. Atau sebaiknya kembali ke rumah. Hup! Ya! Akan pergi kemanakah dia, anak mas? Mungkin menemui pemilik pisau ini, Paman. Atau mungkin untuk sesuatu yang lain yang kita tidak tahu. Bocah itu luar biasa. Kau merasa heran, Tawang Alun? Benar, Paman. Ia masih bocah. Tetapi kenapa menurutmu? Ia masih bocah. Seharusnya dalam umurnya yang sekian itu, ia asyik dengan dunia anak-anak. Bermain-main dan sebagainya. Namun nampaknya... Nampaknya bagaimana? Maaf. Katakan saja, Adi Tawang Alun. Ia seorang bocah yang luar biasa sekali. Yang kehilangan sebagian besar dunianya. Yang terperosok ke dalam persoalan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bahkan menurutku, bocah itu patut dikasihani. Terima kasih, Adi. Aku juga menyimpan perasaan serupa. Ada kalanya aku justru merasa iba. Karena bagaimanapun juga, ia masih anak-anak yang tidak sepatutnya menyangka beban yang demikian beratnya. Mari, Paman. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Dalam pada itu, sesosok tubuh telah meloncat dengan cepat, susul menyusul bagaikan bayangan hantu. Sosok yang tidak lain adalah Badrawati itu, kemudian berhenti pada sebuah tempat. Badrawati segera mengeterapkan ketajaman indranya. Dengan cara demikian, dia menyapu segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Bibi Pinaka. Benarkah Bibi Pinaka yang melemparkan pisau-pisau tadi? Semoga saja benar. Bibi Pinaka yang melakukannya. Aku berharap Bibi Pinaka mampu menangkap Aji Pamalingan yang aku kirimkan ini. Dan Bibi Pinaka bersedia menemuiku. Bibi Pinaka Swasti Ratu. Jika benar Bibi berada di sekitar tempat ini dan mampu menangkap Aji Pamalingan,
ada jawaban. Aji Pamalingan yang telah aku kirim tidak mendapatkan jawaban. Jika bukan Dewi Pinaka, lalu siapa yang mengirimkan pisau-pisau terbang yang sangat aku kenal gagahnya itu? Badrawati? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu.